Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman dengan NIM 12492200090 dari Ekonomi Syariah 24C. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Makro Syariah, yaitu dengan memaparkan tema pengangguran dan contoh kasusnya yang ada di negara kita pada saat ini. Nah, di laptop ini udah ada PPT-nya dan insyaallah langsung saya jelaskan. Nah, yang pertama, apa sih itu pengangguran? Nah, pengangguran adalah kondisi ketika seorang yang masuk usia kerja kemudian ingin bekerja mampu tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Contohnya lulusan yang baru belum dapat kerja, seperti yang gap year itu kebanyakan dia bingung antara mau lanjut kuliah atau lanjut kerja atau mau ngabdi. Nah, kebanyakan karena dia tidak mempersiapkan, karena dia di fase itu masih bingung, dia belum matang untuk menyiapkan kuliah, jadi dia akhirnya kuliah nggak dapat, kerja nggak dapat, akhirnya semuanya nggak dapat dan mengakibatkan pengangguran. Biasanya contohnya tuh seorang lulusan SMA atau perguruan tinggi ya, yang biasanya baru lulus. Nah, kemudian aktif melamar pekerjaan berbagai perusahaan tapi belum mendapatkan panggilan atau pekerjaan. Nah, itu biasanya nggak keterima dan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Kemudian selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran di sini ada 5. Yang pertama ada struktural, ada friksional, ada musiman, ada siklikal, dan ada tersembunyi yang terakhir. Nah, di sini tuh dari jenisnya ini yang pertama yang pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi, nah teknologi ataupun kebutuhan industri. Misalnya ketika industri beralih ke otomatisasi mesin, banyak pekerjaan manual yang kehilangan pekerjaan, seperti kehilangan keahlian mereka lagi karena sudah nggak kepake ini ya. Jadi sudah mengunggulkan teknologi sehingga manusianya nggak kepake. Kemudian ada pengangguran friksional, terjadi dalam jangka pendek akibat transisi atau perpindahan kerja. Biasanya tuh contohnya seorang yang pindah dari suatu tempat kerja ke tempat kerja yang lainnya. Nah, biasanya dari daerah lain tuh tidak mencari pekerjaan baru atau lulusan yang baru masih mencari pekerjaan. Kemudian ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini terjadi pada jenis pekerjaan yang hanya aktif pada musim tertentu. Contohnya adalah petani. Nah, petani itu kalau misal musimnya musim panen, nah itu dia nggak nganggur, ada kerjaan. Tapi ketika tidak musimnya itu, nah dia menganggur karena nggak ada kerjaan karena belum musim panennya. Kemudian ada pengangguran siklikal. Nah, pengangguran siklikal ini terjadi karena siklus ekonomi, seperti saat terjadi resesi atau perlambatan ekonomi. Pada kondisi ini, permintaan barang dan jasa menurun sehingga mengurangi produksi dan mem-PHK pekerja. Banyak yang dipekerja gara-gara pengangguran siklikal ini. Kemudian pengangguran tersembunyi merupakan pengangguran yang tidak terlihat secara resmi. Biasanya dalam satu keluarga petani ada 5 orang yang bekerja di lahan yang harusnya cukup hanya untuk 3 orang. Nah, 2 orang tersebut sebenarnya bisa disebut pengangguran tersembunyi. Jadi 5 orang tapi yang kerja cuma 3. Nah, 2-nya ini nggak ngapa-ngapain. Nah, itu bisa disebut sebagai pengangguran tersembunyi. Kemudian masuk ke data pengangguran di Indonesia. Nah, menurut TPT per Februari 2025 sebanyak 5,3%. Nah, jumlahnya ada 7,5 juta orang, tertinggi pada usia 20 sampai 24 tahun dan lulusannya kebanyakan SMA dan SMK. Nah, kelompok terbesarnya ini
di usia 20 sampai 24 tahun biasanya lulusan baru. Nah, itu terbesar penganggurannya biasanya. Nah, kemudian dampak pengangguran. Kita beralih kepada dampak penganggurannya. Nah, dampak pengangguran ini ada dampak terhadap individu dan ada dampak terhadap masyarakat, kemudian ada dampak terhadap negara. Nah, dampak individunya itu apa? Nah, dampak individunya itu kehilangan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian menimbulkan stres, rasa tidak percaya diri, gangguan mental, hingga konflik keluarga. Kemudian dampak terhadap masyarakatnya, meningkatnya kemiskinan, memicu angka kriminalitas, kejahatan, dan permasalahan sosial lainnya, menurunkan tingkat kesejahteraan secara umum. Kemudian dampak terhadap negaranya, produk domestik bruto atau PDB menurun karena berkurangnya jumlah orang yang berkontribusi dalam produk barang dan jasa. Beban sosial meningkat seperti pembiayaan bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu. Kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kemudian ada penyebab penganggurannya. Penyebabnya itu ada beberapa faktor utama yang menyebabkan pengangguran Indonesia, antara lain kesenjangan skill, keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri atau pasar kerja. Kemudian perkembangan teknologi, banyak pekerjaan manusia yang tergantikan oleh mesin, robot, atau sistem otomatisasi. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang lambat. Nah, saat ekonomi tumbuh dengan cepat, maka kesempatan kerja pun terbatas. Kemudian yang terakhir, kurangnya kesempatan kerja, terbatasnya jumlah perusahaan atau lapangan kerja dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Nah, apa sih upaya yang pemerintah lakuin untuk mengatasi semuanya ini? Nah, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran, diantaranya pendidikan dan pelatihan, melalui program seperti Balai Latihan Kerja atau BLK dan Kartu Prakerja. Pemerintah berusaha meningkatkan keterampilan masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian yang dilakukan pemerintah ada dukungan UMKM. Nah, memberikan berbagai fasilitas pelatihan dan kemudahan akses modal kepada pelaku dan UMKM agar bisa membuka lapangan pekerjaan baru, kemudian mendorong investasi, memberikan kemudahan perizinan dan fasilitas bagi investor baik dalam maupun luar negeri. Kemudian pembangunan infrastruktur, proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas umum. Kemudian kondisi pengangguran saat ini, banyak lulusan baru sulit mendapat pekerjaan karena pasar kerja yang telah ketat membuat banyak anak muda kesulitan masuk dunia kerja formal. Kemudian ada fenomena gigi ekonomi. Nah, munculnya pekerjaan informasi berbasis aplikasi seperti Gojek, ojol, kurir, driver online, dan pekerja lepas freelance menjadi salah satu solusi untuk sementara waktu, meskipun tidak selalu menjamin kestabilan pendapatan. Masyarakat mulai membuka usaha kecil. Semakin banyak orang memilih membuka usaha sendiri seperti warung, UMKM, online shop, dan lain-lainnya. Kemudian kesimpulannya, pengangguran adalah tantangan besar yang dihadapi Indonesia dan berdampak luas pada individu, masyarakat, dan negara. Penyebab pengangguran sangat beragam, mulai dari perkembangan teknologi, kesenjangan skill, hingga pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Upaya mengatasi pengangguran membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Dengan sinergi kerjasama yang baik, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Sekian yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan terkait dengan pengangguran dan kasus yang ada di Indonesia serta penanggulangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.